Materi katekesi mingguan Gereja Bethel Tabernakel Christ Shalom Tulungagung, tanggal 8 Juni tahun 2025. Tema gereja. Beberapa dari kita yang tergabung dalam gereja ini mungkin ada yang belum memahami tentang asal muasal gereja kita, dan kita ini aliran Kristen apa. Untuk menjawab dan membahas sejarah bagaimana gereja kita bisa ada, kita perlu melihat dari sejarah gereja secara menyeluruh, sejak zaman Tuhan Yesus, para rasul, dan sampai sekarang. Mempelajari sejarah gereja bukanlah hal yang mudah. Maka pada katekesi minggu ini kita akan membahas dahulu tentang jati diri gereja kita sendiri. Kemudian pada katekesi minggu-minggu mendatang kita bisa membahas tentang sejarah gereja yang panjang. Bila melihat keadaan gereja di masa sekarang ini, kita sebagai Kristen telah terbagi-bagi dalam banyak sekali aliran-aliran dan banyak sekali gereja-gereja. Dari banyaknya aliran yang ada, gereja kita ini beraliran Pantai Kostal. Ya, Pantai Kostal, bukan Pantai Kosta. Pantai Kosta adalah hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem dahulu kala yang kita peringati hari ini. Sementara Pantai Kostal adalah nama aliran yang sangat terinspirasi oleh peristiwa Pantai Kosta itu sendiri. Di dalam aliran Pantai Kostal terdapat banyak sekali gereja-gereja seperti GBI, GUP, GPI, GPDI, dan banyak sekali lainnya. Gereja kita adalah GBT dan alirannya adalah Pantai Kostal. Sebagian besar dari kita bila mendapat pertanyaan, saudara ini Kristen apa? Mungkin ada dari kita yang menjawab, saya Protestan, atau mungkin saya karismatik. Jawaban itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Hanya saja memang jawaban itu lebih mudah untuk dipahami orang karena aliran Protestan dan karismatik itu lebih dikenal orang. Tetapi sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah saya Pantai Kostal. Dalam katekesi minggu ini kita akan bersama membahas apa dan bagaimana aliran Pantai Kostal itu. Aliran Pantai Kostal dimulai secara nyata pada tahun 1906 atau 1906. Dimulai dari Amerika Serikat dan menyebar ke negara-negara lain. Aliran ini muncul dari sekelompok besar orang yang bisa dikata terobsesi dengan peristiwa Pantai Kosta, sehingga ada paham yang memandang bahwa baptis air itu tidak cukup, perlu adanya baptisan roh. Menurut aliran Pantai Kostal, tanda seseorang sudah dibaptis roh adalah bila orang tersebut memiliki setidaknya satu karunia roh. Semakin banyak karunia roh yang dimiliki seseorang, maka dapat dikata semakin tinggi juga tingkat kerohanian orang itu. Perkembangan aliran Pantai Kostal sangat pesat karena adanya acara-acara yang mendemonstrasikan kuasa roh dan mengadakan mujizat-mujizat. Acara-acara itu ditayangkan di televisi dan juga menyebar dalam bentuk rekaman, CD, dan DVD.
Bila ada dari antara kita yang sudah lama tergabung dalam aliran Pantekostal, pasti kita bisa mengingat bahwa di awal tahun 2000-an ada banyak sekali tayangan televisi dan rekaman acara-acara Pantekostal seperti ibadah-ibadah oleh Benny Hinn. Dalam iman kekristenan, kita mengenal kata devosi yang berarti pengabdian. Tiap-tiap aliran Kristen pasti memiliki devosi kuat pada satu atau dua hal utama. Dalam aliran Pantekostal, kita memiliki devosi terkuat pada Roh Kudus. Bukan berarti kita menyembah Roh Kudus terpisah dari Bapa dan Putra, tetapi devosi kita itu memiliki arti bahwa seorang Pantekostal memiliki hubungan dan pengabdian khusus dengan Roh Kudus. Bukan berarti bahwa sebagai seorang Pantekostal kita tidak boleh memiliki devosi lain, tetapi devosi utama Pantekostal adalah Roh Kudus. Ciri khas aliran Pantekostal tentu saja fokus utamanya adalah Roh Kudus. Mulai dari baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, bahasa roh, perang roh, bahkan sampai demonstrasi kuasa roh. Dalam peribadatan kita pun tidak memerlukan media seperti gambar atau patung, sebab kita lebih fokus pada hal-hal yang bersifat roh. Lalu, mengapa banyak orang Pantekostal yang mengaku diri sebagai Protestan atau karismatik? Bila seorang Pantekostal mengaku sebagai Protestan, boleh jadi karena kurang paham atau karena tidak mau kesusahan menjelaskan pada orang lain tentang apa itu aliran Pantekostal. Padahal aliran kita ini sangat-sangat jauh berbeda dengan aliran Protestan. Kemudian bila kita sering mengaku diri sebagai karismatik, itu karena memang cara beribadah kita sangat mirip dengan aliran karismatik. Tetapi secara paham dan doktrin kita jauh berbeda dengan aliran karismatik. Kita bisa membahas apa perbedaan antara Protestan, karismatik, dan Pantekostal pada katekesi lain. Semoga Roh Kudus senantiasa menyertai dan mengajar kita sehingga kita boleh semakin kuat berdevosi padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin.